Sahabat diabetisi, salah satu pemeriksaan yang dapat digunakan untuk diagnosis dan monitoring diabetes dan prediabetes adalah pemeriksaan HbA1c. Apa sih HbA1c itu? Hb atau hemoglobin pasti sudah tidak asing ya. HbA1c adalah hemoglobin yang berikatan dengan gula. Ikatan hemoglobin dengan gula ini disebut dengan glikasi. Proses ini proses non-enzimatik. Karena itu HbA1c ini disebut juga dengan glycated hemoglobin atau glycohemoglobin, hemoglobin A1c, atau singkat saja disebut dengan A1c. Sahabat, apa sih arti angka yang dicerminkan oleh HbA1c ini? HbA1c ini mencerminkan rata gula darah dalam rentang waktu 3 bulan. 3 bulan adalah masa hidup sel darah merah, atau tepatnya pada laki-laki sekitar 117 hari dan pada wanita sekitar 106 hari. Jadi karena hemoglobin ini kalau berikatan dengan gula sifatnya permanen, sekali berikatan dia akan menetap, maka ikatan gula dan hemoglobin ini akan tercermin dalam HbA1c ini. Apabila kadar glukosa darah tinggi, maka kadar HbA1c juga akan tinggi. Dan apabila kadar glukosa darah normal, maka kadar HbA1c juga akan normal. Karena itulah HbA1c ini dapat dipergunakan untuk diagnostik dan dapat digunakan juga untuk melihat kendali gula darah dalam rentang waktu 3 bulan. Sahabat, kita dapat melakukan pemeriksaan HbA1c ini di laboratorium yang sudah terstandar, yaitu standar NGSP, National Glycohemoglobin Standardization Program, yaitu standar sesuai dengan hasil penelitian dari DCCT atau Diabetes Control and Complication Trial pada tahun 1993. Angka HbA1c berdasarkan standar ini dinyatakan dalam persen. Angka HbA1c ini dapat juga mengacu pada satuan International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine atau IFCC yang dinyatakan dalam milimol per mol, dan ini dapat disetarakan dengan rumus. Sahabat diabetisi, seperti saya sampaikan tadi bahwa usia sel darah merah itu adalah sekitar 3 bulan dan angka HbA1c mencerminkan kendali gula darah dalam 3 bulan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi usia sel darah merah ini juga dapat mempengaruhi interpretasi hasil dari HbA1c. Misalnya, apabila keadaan yang mengakibatkan sel darah merah menjadi usianya lebih pendek, seperti misalnya pada pasien dengan defisiensi enzim G6PD, atau pada sickle cell anemia, atau pada orang-orang yang mendonasikan darah, maka HbA1c ini akan nampak lebih rendah dari sebenarnya. Dan sebaliknya, pada keadaan yang menyebabkan usia sel darah merah lebih panjang, misalnya pada defisiensi asam folat, maka kadar HbA1c ini juga tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Apa sih pentingnya pemeriksaan HbA1c ini? Studi menunjukkan bahwa pada orang dewasa diabetes tanpa kehamilan, kadar HbA1c yang terkendali, yaitu kurang dari 7%, dapat
menekan risiko terjadinya komplikasi diabetes. Nah, sahabat diabetisi, kalau Anda diabetes, yuk kita lihat berapa sih kadar HbA1c. Kalau ada yang masih di atas 7%, beritahu saya ya. Saya akan memberitahu apa yang harus dilakukan lebih lanjut supaya HbA1c bisa mencapai target. Sampai jumpa.